Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dengan saya Muhammad Masyudi dalam pelajaran ilmu mustalah hadis. Silahkan siapkan kitabnya dan tetap tersenyum dan tetap semangat. Nah, kemarin kita sudah sampai pembahasan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sekarang silahkan dibuka kitabnya. Kita sudah sampai pada pembahasan hadis marfu. Al-marfu'. Apa itu hadis marfu'? Wa yaitu al-haditsu hadis alladzi udhifa yang disandarkan ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qauli dari ucapan awil fi'li atau perbuatan awit taqriri atau ketetapan sawaun akana baik apakah terdapat sanaduhu sanatnya muttasilan bersambung amla atau tidak, baik sanadnya bersambung atau tidak, yang pasti hadis yang disandarkan kepada Nabi baik itu berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan itu disebut hadis marfu' ya. Jadi setiap hadis yang dimana hadis itu langsung disandarkan kepada Nabi maka itu disebut hadis marfu'. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu semuanya hadis marfu'. Karena nanti ada hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi hadis itu tidak melulu dari Nabi, tapi ada hadis yang disandarkan kepada sahabat. Itu aja yang diartikan. Yang ini keterangan. Dengarkan saja. Wasummiya marfu'an, dan disebut hadis marfu' kenapa? Lirtifa'i rutbatihi, karena tingginya derajat hadis tersebut biidzofatihi ilan nabi, dengan penyandarannya kepada Nabi. Marfu'. Marfu' itu sesuatu yang ditinggikan. Nah, sesuatu yang ditinggikan itu karena hadis itu disandarkan kepada Nabi yang tinggi, Nabi yang derajatnya tinggi, maka hadis itu disebut hadis marfu'. Fa idza qala sahabi, contohnya gimana ketika seorang sahabat berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza au fa'ala kadza, kana al haditsu marfu'an. Yang berkata itu sahabat, misalnya qala Rasulullah atau fa'ala Rasul, atau Rasulullah pernah melakukan begini, Rasulullah SAW pernah bersabda begini gitu. Itu maka hadis tersebut disebut hadis marfu'. Yang pasti yang berkata itu para sahabat. Wa kadza law qala tabi'i al-tabi'iyyu au tabi'ut tabi'i au man ba'dahum fa inna dzalika yusamma marfu'an. Begitu juga yang berkata misalnya tabi'in, orang-orang setelah sahabat. Orang-orang setelah sahabat berkata qala Rasulullah, lah itu disebut hadis marfu'. Atau tabi'in setelah tabi'in qala Rasulullah, sama hadis marfu'. Atau setelahnya sampai kita, ketika kita berkata qala Rasulullah, maka itu disebut hadis marfu'.
Wa yadkhulu fi hadza ta'rifil muttasilu wal musnadu. Masuk dalam pengertian ini ada hadis muttasil, ada hadis musnad. Lah itu nanti dijelaskan lebih lanjut. Wa kullu ma la yushtaratu fihil ittisal, dan masuk juga segala hadis yang tidak disyaratkan muttasil, tidak disyaratkan bersambung sanadnya. Yang penting ada qala Rasulullah, ada fa'ala Rasulullah, Rasulullah pernah begini, Rasulullah pernah bersabda begini, Rasulullah pernah berbuat begini. Nah, itu sudah disebut hadis marfu. Kal mursali wal mu'dhal, seperti hadis mursal dan mu'dhal. Wa yakhruju al mauqufu wal maqtu', dan dikecualikan dari pengertian hadis marfu ini hadis mauquf. Lah ini yang saya katakan tadi bahwa hadis yang disandarkan kepada sahabat itu ada juga yang disebut hadis gitu, yaitu hadis mauquf. Hadis maqtu itu yang terpotong sanadnya gitu, lawan kata daripada muttasil. Macam-macam hadis marfu. Hadis marfu ada dua macam, apa saja? Anwa'ur raf'i, macam-macam hadis marfu. Ar-raf'u, hadis marfu' kismani, ada dua. Diartikan ini ya. Al-awwalu, yang pertama, raf'un tasrihiyun. Raf'un tasrihiyun. Raf'un, hadis marfu' tasrihiyun, yang jelas. Ya, yang tasrihi gitu. Disebut marfu' tasrihi atau rafa' tasrihi juga nggak apa-apa. Atsani, yang kedua, langsung yang ke bawahnya. Atsani, yang kedua, raf'un hukmi, marfu' secara hukum. Ada marfu' secara jelas, ada marfu' secara hukum. Nah, contohnya yang pertama apa yang jelas itu, wa walladzi fihi qala, ya yang kayak yang contoh yang tadi, qala Rasulullah atau an Rasulillah atau fa'ala Rasulullah dan lain-lain, itu kan jelas langsung disandarkan kepada Nabi gitu loh. Ada yang memang disebut hadis marfu tapi secara hukumnya saja, dia enggak berkata qala Rasulullah gitu loh. Wa walladzi lam yusarrif fihi rawi biqaulihi qala Rasulullah, dia tidak secara jelas, secara eksplisit gitu ya. Secara eksplisit dia menyebutkan qala Rasulullah gitu loh. Wa anwa'un katsiran minha qaulus sahabat. Contohnya gimana? Minas sunnati kadza wa kadza gitu loh. Misalnya ada seorang sahabat berkata, "Oh, ini loh sunnahnya itu begini." Nah, kalau ketika seorang sahabat berkata sunnah, berarti itu pasti dari Nabi gitu. Nah, itu minas sunnati kadza wa kadza, itu termasuk sunnah itu begini. Dia sahabat tadi enggak berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya gimana? Hukmuhu, hukum hadis marfu'. Annahu, sesungguhnya hadis marfu' qad yakunu, terkadang qad yakunu sahihan, terkadang berbentuk hadis sahih, wa qad yakunu hasanan, dan terkadang berbentuk hadis hasan, wa qad yakunu dhaifan, dan terkadang berbentuk hadis dhaif. Ya, dilihat dari sanadnya gitu. Kalau memang itu memenuhi kriteria syarat-syarat sahih, ya disebut hadis sahih. Kalau memenuhi kriteria hadis hasan, ya disebut hadis hasan, di bawah derajatnya hadis sahih. Kalau tidak memenuhi kriteria atau syarat hadis sahih dan hasan, maka disebut hadis dhaif. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, definisikan apa itu hadis marfu dan jelaskan. Kalau memang ada penjelaskan, silahkan jelaskan. Cari lewat internet juga boleh. Yang kedua, carilah satu contoh hadis marfu tasrihi dan satu contoh hadis marfu hukmi. Ini juga cari di internet hadisnya ya, boleh sama arti atau hadisnya saja. Ya, bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.